8 ikut Nabi, 20 ikut sahabat. Saya tanya ni betul-betul, apa benar sahabat beda dengan Nabi? Ayo hati-hati tu ngomong tu. Jadi seolah-olah sahabat menentang Nabi pula. Berani benar sahabat. Bukan lagi berani tu dah, menentang Nabi dah tu dah. Nabi nyuruh 11, 8 witir 3, sahabat buat 20 witir 3. Berani betul sahabat. Maka jangan bilang begitu, hati-hati ngomong begitu, bisa melecehkan sahabat tu. Kecuali sahabat pecah menjadi 2 golongan, 3 golongan, baru boleh katakan sebagian sahabat ikut Nabi, sebagian sahabat ikut Umar. Itu boleh. Ternyata begitu salat berjamaah semuanya sepakat, satu pun tak ada yang membantah. Bahkan Aisyah isteri Nabi yang meriwayatkan hadis 443, Aisyah ikut berjamaah 20 dengan sahabat. Macam mana tu? Yang dulu kudanya mahal, pakaiannya mahal, necis lagi, semua yang dipakai serba mahal, kerana orang kaya. Tapi begitu ditantang oleh orang tuanya, 2 pilihan, ikut aku kau dapat warisan, ikut Muhammad 1 dinar pun kau tak dapat. Siap dia meninggalkan walaupun 1 dinar tak dapat. Berangkat dia ke Madinah, ikut Nabi, dakwah. Masya Allah, dia meninggal Nabi nangis. Apa sebab? Kain kapan tak cukup membungkus badan dia. Tarik ke kepala, kaki nampak. Tarik ke bawah, kepala kelihatan. Masya Allah, sahabat tu demi Islam siap meninggalkan dunia. Kita sekarang demi dunia siap meninggalkan, walaupun Islam tak tinggal, iman ditinggalkan itu. Lemahnya iman tu. Jadi kita ni mohon maaf, jangan nak bilang ikut Nabi, ikut sahabat tak mampu dah. Yang mana yang kau ikut? Sahabat dia tak mampu kita. Bukan masalah pakaian Pak, masalah di sini ni, dalam hati ni iman ni. Siap meninggalkan dunia demi agama Allah. Itu yang luar biasa. Nah, kita berkelahi kerana dunia. Itulah akhir zaman. Beda dahulu sahabat Nabi SAW. Nah, jadi di Madinah dilaksanakanlah Jumat. Nah, waktu itu yang melaksanakan Jumat As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurarah itulah yang mengadakan, tidak berapa mil dari kota Madinah diadakan salat Jumat. Kerana Nabi belum hijrah, Masjid Nabawi belum ada. Nah, didirikanlah Jumat. Nah, sahabat berkata, wa kanu arba'ina, mereka berjumlah 40. Ini yang dipakai. Ya, jadi Jumat dilaksanakan di Madinah oleh sahabat Nabi, mereka berjumlah 40. Sedangkan Rasulullah masih berada di Makkah. Insya-Allah. Ini Imam Syafi'i pakai ini. Nah, ini kuat, riwayatnya kuat. Ya. Baik ya. Nah itu, jadi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali dengan Imam Syafi'i pakai riwayat daripada As'ad bin Zurarah. Nah kemudian Imam Malik berpendapat bahawasanya tidaklah boleh diadakan Jumat melainkan jumlahnya 12 orang. Ya, bithna asyarah, 12. Siwal imam, tidak termasuk imam. Kalau tambah imam berarti 13. Dasarnya mana? Mungkin ya, saya pun mohon maaf mudah-mudahan tak keliru. Ya, dulu saya ceritakan pernah jamaah, Rasulullah lagi khutbah, pedagang datang dari Syam lewat dengan naik untanya pun penuh dengan barang dagangan, untung yang besar, bunyi riuh kendaraan, orang-orang yang menyambut. Sahabat yang lagi mendengar khutbah keluar lari semua. Tinggallah 12 orang. 12 orang, tidak termasuk Nabi Muhammad SAW.
alaihi wasallam. Nah, kalau ditambah Nabi berapa? 13. Kan diabadikan dalam surah Al-Jumu'ah itu. Ya, mereka meninggalkan engkau karena urusan dunia. Wa taraku qa'iman, dibiarkan kau sendiri. Dibiarkan kau khutbah berdiri di mimbar. Kata Allah SWT. Allah beritahu tentang Rasulullah. Kata sahabat, kata Nabi bilang, kalau mereka semuanya keluar, mereka akan dinaungi oleh darah, lautan darah, kata Nabi. Kalau semuanya keluar, tinggal Nabi sendirian, ternyata masih ada sahabat 12 orang yang masih bertahan di masjid. Mungkin Imam Malik pendapat ini pakai. Ya, itu Imam Malik. Satu lagi Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi bagaimana? Kata Imam Hanafi, Jumat bisa didirikan bi thalathati ma'al imam, 3 orang beserta imam. 3 orang ya boleh didirikan Jumat. Berarti khatib yang dengar berapa orang? 2. Itulah namanya berjamaah. Kata Imam Hanafi, berjamaah itu menurut dia 3. Berjamaah itu 3 orang. Jadi khatib yang dengar 2, sudah sah kata Imam Hanafi. Kerana itulah kaedah berjamaah, ya. Ini pendapat. Kenapa pendapat ini muncul? Kerana tidak ada ketegasan hadis dari Nabi Muhammad SAW berapa syarat mendirikan Jumat. Nah, Imam Syafi'i, Imam Hanbali mengambil tadi pendapat dari As'ad bin Zurarah. Nah, sedangkan Imam Malik mengambil peristiwa Nabi khutbah di masjid tadi, yang Nabi ditinggalkan oleh sahabat, yang tersisa hanya 12. Ya, wallahu a'lam. Ya, sekira itu jamaah sekalian. Jadi kalau seandainya ya ada pendapat-pendapat yang lain, itu maklumlah namanya khilaf. Tapi sampai sekarang pun di negeri yang berpendapat Imam Hanafi pun belum pernah Jumat 3 orang. Ya, seperti India, Pakistan, Turki itu kan mazhabnya Hanafi. Belum pernah di sana mendirikan Jumat 3 orang. Tetap masih dianggapnya lebih daripada itu. Mungkin kerana situasi keadaan orang tak banyak, yang datang sekian, maka dianggap sah darurat. Boleh, tak masalah. Ya, tak masalah. Ya, jadi khilaf ini ya. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat kulla jum'atin. Samurah bin Jundub mengatakan sesungguhnya Nabi SAW memohonkan ampunan untuk orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan setiap Jumat. Nah, setiap hari Jumat Nabi khutbah membacakan doa untuk kaum mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Di sini sebut mukmin dan mukminat saja. Setiap hari Jumat. Ingat, hadis ini pun sama juga nasibnya. Riwayat Al-Bazzar bi isnadi layyin. Layyin artinya lemah. Ini kadang bingung lah, kenapa diungkapkan begini? Tidak masalah, biar diungkap biar orang tahu. Lalu bagaimana nih? Dalam mazhab Imam Syafi'i ternyata khutbah Jumat wajib. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini pakai dasar di mana ini? Kan bingung lagi. Nah, ternyata kata ulama ya, dasar ini dipakai oleh salafus salih. Ulama salaf punya pakai ini. Ulama salaf tahu? Sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut, tabi'in. 3 generasi, 300 tahun. 100 tahun masa sahabat, 100 tahun masa tabi'in, 100 tahun masa tabi'ut, tabi'in. 300 tahun masa ini dinamakan salaf. Nah, ulama-ulama salaf pada waktu itu di mana-mana masjid setiap khutbah mengumandangkan doa ukhrawi, Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, menjadi suatu hukum. Hukum itu 4, Al-Quran, hadis, ijma' ulama. Berarti ijma' ulama salaf jadi hukum yang kuat. Nah, kemudian baru qiyas. Makanya tarawih ini berjamaah ke kita sendiri nih. Nah, pakai dasar mana? Ingat, Nabi tidak pernah berjamaah tarawih. Pakai dasar apa kita nih tarawih berjamaah?
ijma' sahabat. Bukan ulama salaf lagi dah, ijma' sahabat Nabi. Siapa sahabat? Orang yang kumpul dengan Nabi, mandang Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal masih mukmin. Dia buat kesepakatan salat tarawih yang tadi malam, agak malam, dipindahkan awal malam. Kemudian mereka berjamaah 23 rakaat. Ini namanya ijma' sahabat. Ijma' sahabat menjadi hukum. Gitu. Itu namanya ijma'. Pak Ustaz, kan Nabi 8. Dari mana kau tahu Nabi 8? Itu hadis Aisyah tu 443. Hadis Aisyah perlu ditakwil, perlu dikaji. Nah, mohon maaf nih ya, ini banyak ngomong begitu. 8 ikut Nabi, 20 kau mau ikut mana? Gitu. Ini pertanyaan ni luar biasa ni bang. Ini pertanyaan meranjau nama gitu dia. Bisa terperangkap kita dalam kekeliruan. Ayo, saya ulangi. 8 ikut Nabi, 20 ikut sahabat. Saya tanya ni betul-betul, apa benar sahabat beda dengan Nabi? Ayo, hati-hati tu ngomong tu. Jadi seolah-olah sahabat menentang Nabi pula. Berani benar sahabat. Bukan lagi berani tu dah, menentang Nabi dah tu dah. Nabi nyuruh 11, 8, witir 3. Sahabat buat 20, witir 3. Berani betul sahabat. Maka jangan bilang begitu. Hati-hati ngomong begitu. Bisa melecehkan sahabat tu. Kecuali sahabat pecah menjadi 2 golongan, 3 golongan. Baru boleh katakan sebagian sahabat ikut Nabi, sebagian sahabat ikut Umar. Itu boleh. Ternyata begitu salat berjamaah, semuanya sepakat, satu pun tak ada yang membantah. Bahkan Aisyah isteri Nabi yang meriwayatkan hadis 443, Aisyah ikut berjamaah 20 dengan sahabat. Macam mana tu? Yang imam tu namanya Tamim Ad-Dari. Kami kata Aisyah, yang mengimami kami Tamim Ad-Dari. Kami salat 20. Macam mana? Berarti hadis Aisyah 443 tu ditakwil. Maknanya bukan itu. Ini pendapat dia. Jangan ribut lagi. Kita cuma bahas ya tu. Kita cuma membahas saja. Nah, jadi ulama salaf itu 300 tahun setelah masa Nabi Muhammad SAW, mereka setiap khutbah Jumat membaca doa Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Menjadi ijma' ulama salaf, berarti jadi hukum. Maka wajib doa ukhrawi di dalam khutbah. Siapa tak menyebutnya, khutbah rukunnya tak cukup. Tak cukup khutbahnya, berarti batal khutbah. Batal khutbah, tidak bisa Jumat. Tak bisa Jumat diganti dengan Zuhur. Itu dia. Ya, itu dasar hukumnya begitu. Jadi hadis ini diangkat kenapa? Untuk sebagai perbandingan, bahwa bukanlah ini sebagai dasarnya, tapi ulama salafus salih. Insyaallah ya. Ya, segitu jemaah sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ya, segera cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Berwajiban sholat Jumat, maksudnya apa? Berapa meter? Terjemahannya salah. Tidak, syarat Jumat bukan dilarang. Terjemahan biasa. Terjemahan biasa salah. Maklumlah, bukan kita menganggap dia tidak ngerti, cuman tergelincir dalam mengetik itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tergantung niat. Kalau dia niatkan untuk seluruh umat muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, masuk dia. Kembali kepada niat. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kami kebaikan dunia. Kalimat kami di sini diniatkannya untuk seluruh umat
muslimin dan muslimat masuk, maka diperlukan niat. Yang membaca itu, Ustaz. Ya. Makanya kalau seandainya dia menyatakan Allah maafil muslimin dan muslimat, itu jelas. Itu kalimatnya sharih, sangat jelas sekali. Tapi kalau kalimat begitu, kalimat kami, bisa sekelompok orang yang hadir di situ. Tapi kalau dia niatkannya untuk semua, masuk, bisa. Ya, sama dengan Allah ma'ajirna minan nar, bisa diniatkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Kita yang mendengar itu kan? ya? Kita yang mendengar. Itu makanya husnuzan saja, berbaik sangka, ikut saja. Berbaik sangka, mudah-mudahan dia niatkannya seperti itu. Tapi kalau tidak baca doa sama sekali, apalagi Allah maafil muslimin dan muslimat, nah berarti rukun khutbahnya kurang. Rukun khutbah kurang, berarti khutbahnya batal. Makanya saya mengajak orang-orang yang memang biasa naik di atas mimbar, ya, maka pahamkan rukun khutbah ini. Rukun khutbah ini pahamkan betul. Ya, kalau seandainya tidak ada salah satu 5 rukun ini, maka khutbahnya batal. Ya, khutbahnya batal. Itu di sana betul lah tu kalimat sebelah tu. Apa kata di situ? Betul, ini salah ni 40 meter. Masih kat kompos nampak ni. Begini, ada kadang barisnya salah. Ada. Ya, qabbalahumal ba'ir, qabbalahumal ba'ir. Dalam kitab Maulid itu, Maulid Diba itu, ada kalimat qabbalahumal ba'ir. Ada juga ditulis qabbalahumal ba'ir. Apa bedanya? Kalau tak dikasih baris, hurufnya sama, tapi begitu diberi baris bisa berubah dia punya makna. Nah, ya, itu cerita tentang unta yang datang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Unta itu taat dengan Nabi, dipanggil Nabi, unta itu datang. Unta itu datang, lalu dalam kalimat Maulid itu disebutkan qabbalahumal ba'ir, maka unta tersebut mencium kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Kisahnya begitu. Tapi dalam kitab yang lain qablahumal ba'ir, qablahumal ba'ir, sebelum unta tersebut kepada kedua kaki Nabi, kan tak kena dia. Itu kena salah memberi baris, itu biasa. Biasa tu, Pak. Maka hati-hati bahasa Arab ni. Salah baris berubah makna. Ya, salah baris itu biasa. Terjemahan juga gitu, biasa. Makanya saya lebih aman pakai kitab dasar yang asli dulu, baru dia terjemahan. Kadang-kadang terjemahan itu keliru. Kitab Fathul Mu'in tu pun kadang-kadang dilihat dari bahasa Arab dengan terjemahan tak sinkron, dia tak sesuai. Makanya memang dasarnya pakai bahasa Arab itu lebih aman. Karena terjemahan ini menurut orang yang menerjemahkan, kalau dia keliru, biasa tu keliru, hilap namanya. Begitu dia. Ya. Ya, selesai masalah 40 meter, yang lain. Itu bisa disebut satu kampung. Tak bisa. Hari ini di Pontianak, besok Jakarta. Lusa di Pontianak, Jakarta. Kampung mana? Tanya orang tu, kau tinggal Pontianak ke? Tinggal Jakarta? Tinggal di kapal. Nama kampung kau Kampung Kapal. Kapal apa? Bukit Raya. Seandainya gitu. Jadi kapal bukan kampung. Maka wajib mendidikannya mustautin, berdomisili di tempat dia tinggal yang ada pemerintahannya. Dari mulai kota Madya, provinsi, kabupaten, atau kecamatan, atau kelurahan, atau desa, yang penting ada pemerintahannya. Dia harus gitu. Makanya kita dengan Imam Hanafi ada perbedaan. Wajib berada berdomisili, mustautin, ada pemerintahannya, namun tak wajib dapat izin dari pemerintah. Imam Hanafi wajib ada izin dari pemerintah. Kalau tak ada izin, tak sah, kata dia. Itu agak berat tu.
Imam Hanafi itu taat sama pemerintah. Diikan Jumat pun harus ada izin. Tapi sekarang alhamdulillah Jumat pun diizinkan sama Kementerian Agama. Walaupun masjidnya jaraknya dekat-dekat diizinkannya. Di sini Baitur Rahim, dalam gang sana ada. Sana gang pun ada. Imam Hanafi, Imam Syafi'i ketat dia. Tidak boleh mengadakan Jumat yang kedua selama masjid yang pertama masih nampung. Karena tegas Imam Syafi'i itu. Yang pertama penuh, baru boleh mendirikan Jumat yang kedua. Dan tidak boleh mendirikan Jumat yang ketiga selama masjid yang kedua masih menampung. Begitulah dia. Ketat Imam Syafi'i itu. Ya, saya kira cukup nih. Ya, tak lagi. Kau masih ada? Ya, silakan. Bapak itu cuma urusan. Ya, kalimat takwa. Takwa. Saya kan ya, rukun khutbah ada 5. Pertama tahmid, alhamdulillah. Macam-macam lah jenis alhamdulillah, pujian itu macam-macam. Yang kedua, yakni salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pesan takwa. Yang keempat minimal 1 ayat Al-Quran. Yang kelima doa ukhrawi, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Ini 5. Di antara 5 khutbah ini, rukun khutbah ini dirincikan lagi. Ya. 3 khutbah yang pertama, 3 rukun khutbah yang pertama wajib disebutkan pada khutbah yang pertama dan yang kedua. Yang mana? Alhamdulillah, salawat, pesan takwa. Wajib dibaca rukun khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua. Adapun yang kedua terakhir ini minimal membaca ayat Al-Quran 1 ayat dengan doa ukhrawi Allahumma fil muslimina wal muslimat. Itu boleh salah satu. Kalau tidak dibaca khutbah yang pertama tapi dibaca khutbah kedua, sah juga. Yang penting dia salah satu. Jadi kalau pesan takwa wajib khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Tapi ingat, pesan takwa itu ada beberapa jenis kalimatnya. Boleh kalimatnya ittaqullah haqqa tuqati atau ittaqullah, boleh juga ati'ullah. Taatlah kepada Allah, sama juga pesan takwa. Karena untuk taat kepada Allah SWT. Jadi kalau khatib membacakan ati'ullah wa ati'ur rasul, dah cukup dah tu, masuk dah tu. Tapi selama ini saya dengar sih belum pernah orang pakai kalimat ati'ullah. Banyak pesannya ittaqullah, ya, mastata'tum atau ittaqullah haqqa tuqatih, terus sampai akhir. Kalau jelas memang makmum yang mudah belajar mendengar khutbah ternyata tidak ada pesan takwa, batal khutbah. Atau jamaahnya dengar, tadi saya dengar khutbah pertama ada pesan takwa, tapi khutbah yang kedua tidak ada pesan takwa, batal juga. Diganti dengan zuhur. Bagaimana kalau tidak disebut bahasa Arab, disebut bahasa Indonesia? Takwa tidak disebut, tapi begitu di bahasa Indonesia, mari kita bertakwa kepada Allah. Tapi bahasa Indonesia hanya disebut, bahasa Arab tidak. Wajib bahasa Arab dia. 5 rukun ini wajib bahasa Arab. Kan kemarin nih saya ngomong nih sama jamaah itu, ngomong-ngomong lah. Ya. Dia bilang saya pernah berada satu tempat itu luar biasa, dia bilang khutbahnya semuanya pakai bahasa Arab. Ada satu tempat di Indonesia nih, beberapa tempat yang khutbahnya pakai bahasa Arab. Bagaimana? Asalnya memang khutbah itu bahasa Arab. Hukum asal itu, coba lihat, bahasa Arab. Ulama kontemporer, ulama akhir sekarang ini melihat menimbang 100 tahun terakhir ini, karena mohon maaf dia bilang banyak negeri-negeri itu yang tidak paham bahasa Arab. Tapi oleh kitab-kitab fikih, walaupun kau berada di negeri ajam bukan Arab, wajib pakai bahasa Arab. Maka ulama akhir ini berfatwa, berembuk, ternyata khutbah itu nasihat. Kalau tak paham, apa manfaat?
ya, tentu tidak ada manfaat. Maka ulama berfatwa boleh nasihat-nasihat itu pakai bahasa terjemahan. Di Jawa boleh khutbah pakai bahasa Jawa, di Madura boleh pakai bahasa Madura. Saya daerah Malang, daerah Wonorejo, waktu ikut Abang Ipar di sana. Nah, Jumat lah saya tak jauh dari rumah, dari komplek perumahan tu, bahasa Jawa, Pak. Saya ngaku-ngaku lagi ni. Orang ngaku, saya ngaku je. Ya kan, kita faham. Ya, jadi boleh pakai bahasa daerah, namun yang terbaik pakai bahasa Indonesia lah. Semua orang faham. Maklumlah sekarang ni kita berinteraksi, banyak pendatang. Di sini orang Jawa ada tak? Pontianak, Madura, orang Bugis. Kalau bukan bahasa Indonesia mana faham dia? Ya kan? Susah juga. Jadi pakai bahasa Indonesia, alhamdulillah. Ya, itu lebih baik. Nah, tapi pengecualian untuk rukunnya kata ulama wajib pakai bahasa Arab. Untuk rukunnya, alhamdulillahnya wajib bahasa Arab, salawat Nabi harus bahasa Arab. Ya kan? Pesan takwanya bahasa Arab, doa ukhrawinya bahasa Arab, dan Al-Qur'annya apa kan lagi? Ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya